Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasaha al ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmatnya, inayahnya, hidayahnya, kita bisa bersama-sama melangkahkan kita menuju tempat ini. Dimudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Mudah-mudahan dengan semua ini Allah berikan kita semua selalu petunjuknya, serta Allah mudahkan kita dalam melakukan ketaatan tersebut, dan Allah menerima ibadah kita semua mudah-mudahan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaquru fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Allah menjelaskan di dalam dua ayat ini peringatan besar dengan mengatakan yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta satu dengan yang lainnya dengan cara yang batil atau cara yang tidak benar. Bahkan Allah menjelaskan orang-orang terkadang tidak makan secara langsung, tapi mereka melewati cara muter. Ya. Mereka mencari pembenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memperingati dengan mengatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Allah juga memperingati jangan kalian makan harta kalian dengan cara yang batil atau kalian membawa kepada mahkamah, kemudian supaya ketika dibawa proses itu kemudian kita cari pembenaran dan bisa makan harta orang lain. Sama saja judulnya. Artinya dengan ini mau dengan cara pencari pembenaran sekalipun, dengan mengatakan keputusan kita menang kemudian kita ambil tetap, itu disebut dengan dosa. Maka di sini jelas. Kenapa? Di akhir Allah mengatakan wa antum ta'lamun, kalian tahu, itu salah, udah jelas. Tapi kemudian kita cari pembenaran supaya kita jadi benar. Ya. Dan ini yang terjadi. Maka di akhir zaman, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang terkadang mencari cara untuk mereka mendapatkan harta bagaimanapun cara tersebut. Maka ada istilah orang-orang yang putus asa mengatakan cari harta yang haram aja susah apalagi yang halal. Ini bentuk keputusasaan. Berarti apa? Orang-orang yang seperti ini bisa dipastikan jauh dari ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi dengan syarat mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini ya tidak dapat diraih kecuali kita dengan memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah memberikan jembatan itu, yaitu apa? Di bulan Ramadan. Dengan dimudahkan, dengan dimotivasi dengan begitu banyak pahala dan dimudahkannya amal saleh.
Kemudian Allah mengatakan apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Maka orang-orang yang jauh dari keputusasaan, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Mereka yang mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa? Ini perkataan Habil ketika akan dibunuh oleh Qabil. Aku nggak akan pernah membalasmu. Dengan alasan apa? Habil mengatakan inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hubungannya sama materi kita apa? Sangat luar biasa. Materi kita sekarang ini berkaitan dengan al-ghulul. Ya. Bahkan Al-Imam Dhahabi memberikan judul apa? Al-ghulul dalam apa? Al-ghanimah baitul mal waz zakah. Ghulul ini apa? Ghulul ini kalau kita bahasa kita kerennya sekarang ini adalah korupsi. Yaitu itu. Korupsi dalam apa? Harta rampasan perang, kemudian rumah zakat istilahnya, baitul mal muslimin, di dalamnya ada zakat, ya, sedekah dan yang lainnya, dan juga dalam masalah perkara zakat. Artinya kalau kemudian kita diamanatin dalam perkara yang berkaitan dengan harta, kemudian kita mengambil hak di luar itu, maka ini yang disebut dengan ghulul, ya, masuk di dalamnya korupsi. Nanti kita akan bicara kalau korupsinya sedikit gimana. Korupsinya orang mungkin nggak mau nerima, cuman sedikit 1.000-2.000, kita akan bahas juga, ya. Jadi apa namanya, pemikiran kita tentang korupsi jangan jauh-jauh ke negara, ke besaran. Kita akan bicara tentang sekitar kita dulu, jangan jauh-jauh ke sana, ya. Kenapa? Kadang-kadang terjadi di sekitar kita, tapi kita nggak anggap itu korupsi. Padahal Islam, ya, menjelaskan sesuatu yang haram sedikit sama dan besarnya sama, tetap haram. Jadi nggak ada istilahnya kalau kemudian seseorang melakukan cuman sedikit, mungkin orang sering dikasih 2.000, 1.000, sedikit sama banyaknya tetap sama, haram tetap haram, ya. Imam Dhahabi mulai menukilkan dengan surat Ali Imran ayat 161. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak mungkin, wa ma kana linabiyyin ay yaghul, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Nanti kita akan sebutkan kenapa ayat ini turun. Kemudian barang siapa yang berkhianat, nah, dalam urusan harta rampasan perang, Allah mengatakan ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang terhadap apa yang dikhianatinya. Jadi kalau mereka contoh berkhianat, ya, kemudian 1 kilo emas, atau jangan jauh-jauh lah, contoh mereka berkhianat, ya, dalam perkara 1 kilo beras, nanti harta yang kemudian dia dengannya berkhianat akan datang dengannya di hari kiamat, dia pikul, tapi berubah jadi api, bukan berubah jadi beras, enggak, ya. Ini juga ada penjelasannya secara detail, tapi secara global ini yang akan terjadi. Kemudian Allah meyakinkan kita dengan mengatakan tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlabun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan tiap-tiap diri diberikan balasannya sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, tanpa didolimi sama sekali. Jadi apa yang dicurangi olehnya, dia akan mendapatkan sesuai kecurangannya persis. Tapi berbedanya berubah jadi adab. Ini yang terjadi, ya.
Dan efeknya bukan sekedar itu, efeknya lebih mengerikan lagi ketika kemudian kita bahas satu-satu. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, saya ingin memahamkan kepada kita semua bahwasanya arti ghulul menurut Rasulullah, arti korupsi menurut Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, di dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan oleh Albani. Rasulullah mengatakan, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Kata Rasulullah, barang siapa yang kami pekerjakan terhadap sebuah pekerjaan, kemudian kami berikan upahnya, sudah ditentukan upahnya, maka di luar upah itu adalah korupsi. Paham? Contoh, ada hadiah sampingan, gimana Ustaz? Masuk. Di luar upah yang sudah ditetapkan, itu adalah korupsi. Jelas. Karena subhanallah, efek nih hadiah. Nasallallahu alaihi wasallam. Efek hadiah, ketika seseorang tertentu sering ngasih kita hadiah, kira-kira kalau kita minta tolong, kalau dia minta tolong kepada kita, atau orang lain yang nggak pernah ngasih hadiah minta tolong kepada kita, mana yang didahuluin? Ini terjadi ketimpangan dalam pekerjaan, pasti. Maka orang akan mengatakan yang ngasih hadiah dulu, karena dia baik sama saya, padahal tugasnya dia sama. Maka dalam Islam, ya, sesuatu yang membuat seseorang kemudian menjadi tidak adil itu ditutup. Ini penyebabnya, bukan karena itu kan orang lain, bukan berkaitan dengan masalah ini. Tetap dalam posisi dia memberikan hadiah berpengaruh sama pekerjaan kita, tetap masuk. Makanya Rasulullah secara jelas mengatakan, maka di luar itu korupsi. Selesai. Ya. Kadang-kadang, loh Ustaz, kita kan cuman jadi apa istilahnya, perantara atau apa, maklar. Tapi berkaitan nggak sama kerjaannya? Maka tetap di luar itu korupsi. Jelas. Hadis Rasulullah SAW secara jelas menjelaskan masalah ini. Sampai di sini paham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kenapa menurunkan ayat ini? Karena ada sebuah kejadian. Ada sebuah kejadian di dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan tentang ayat ini. Imam Ibn Abi Hatim menjelaskan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika di suatu saat mereka kehilangan Qatifah. Qatifah itu kayak permadani, ya, dari perang Badar, dari ghanimah. Tiba-tiba ada orang yang berkata, barangkali Rasulullah telah mengambilnya. Siapa yang nuduh ini? Yang nuduh ini adalah orang munafik. Ya, orang munafik mengatakan, bayangin Rasulullah kena tuduh, padahal Rasulullah orang yang sangat adil luar biasa. Nah ini dia. Ya. Makanya kadang masih bisa ngomong barangkali Rasulullah, subhanallah. Padahal Rasulullah itu Allah selalu jaga, sampai setiap tiba-tiba berbuat kesalahan langsung diperingatin, turun ayat. Tapi masih bisa. Makanya subhanallah, lihat bagaimana penyakitnya nifak. Ya. Maka lalu mereka berkata seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini dengan mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana linabiyyin ayyaghul. Allah memberikan tazkiyah, pensucian, dengan mengatakan enggak mungkin seorang nabi kemudian melakukan korupsi terhadap harta peperangan. Justru yang ada kemungkinan siapa? Selainnya. Ya. Maka Allah mengatakan apa? Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang korupsi, dia akan datang dengan yang dikorupsi tadi di hari kiamat, bawa bebannya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat di atas? Yang pertama, orang yang korupsi, Allah akan berikan mereka hukuman di hari kiamat sesuai dengan korupsinya. Nah ini secara detail Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang begitu panjang, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, disebutkan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin
fadaqara al-ghurul fa'azzamahu wa 'azzama amrahu thumma qala la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamah ala raqabatihi ba'iran lahu rugha yaqul ya Rasulullah aghithni fa aqul la amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Lihat, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, suatu saat Rasulullah menceritakan tentang orang yang suka korupsi. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan pada hari kiamat nanti aku akan bertemu dengan salah satu seorang di antara kalian dengan memikul seekor onta. Korupsinya onta, dibawa onta di punggungnya. Dan onta itu berteriak-teriak terus. Dan dia bawa kemana-mana tuh onta. Kemudian apa? Ketika bertemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni, tolong aku. Kata Rasulullah apa? Saya nggak bisa menolong kamu apa-apa. Bukankah sudah aku sampaikan kepada dirimu? Lihat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi. Tiba-tiba Rasulullah SAW menemui seseorang dengan memikul kuda yang meringki. Kenapa? Karena dia korupsi dengan kudanya tadi. Maka kemudian ketika dia bertemu dengan Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah aghithni, tolong aku. Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa melakukan apa-apa kepadamu sama sekali, aku tidak mampu, tidak bisa menolongmu. Bukankah aku sudah menyampaikan kepadamu tentang perkara ini? Subhanallah, lihat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, pada hari kiamat nanti aku akan bertemu dengan salah seorang dari kalian datang memikul seekor kambing yang sedang mengembek di punggungnya. Kemudian apa? Kemudian dia bertemu dengan Rasulullah mengatakan, tolong aku. Rasulullah dengan jawaban yang sama, bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian perkara ini? Aku tidak bisa menolong. Kemudian Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti juga bertemu dengan seseorang yang memikul seorang manusia yang sedang menjerit. Manusia dibawa juga di punggungnya. Kenapa? Karena dia merampas tuh. Ya. Korupsi. Kalau tadi binatang ternak, ini urusan sama manusia dipikul sama dia. Manusia itu sedang menjerit terus, dia dihantui terus, di punggungnya, dibawa di tengkuknya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah tolong aku. Aku tidak bisa menolongmu, punya kewenangan untuk menolongmu. Bukankah aku sudah sampaikan kepadamu? Maka kemudian ada seseorang yang nanti di hari kiamat, dia membawa kepada punggungnya selembar kain, pakaian yang compang-camping, pakaian yang lusuh. Kalau dikorupsi tetap dibawa di hari kiamat. Pakaian lusuh semua orang mau nggak? Belum tentu. Orang yang butuh luar biasa kepaksa baru mau. Ini pakaian yang seperti ini dibawa. Bukan suatu perkara yang besar, tapi tetap judulnya apa? Khianat. Maka tidak bisa seseorang dikatakan, oh tidak apa-apa, tidak. Kemudian juga Rasulullah menjelaskan, pada hari kiamat aku bertemu nanti dengan seseorang yang memikul sejumlah harta terdiri dari emas perak di atas tengkuknya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah aghithni, tolong aku. Harta tadi semua yang dikorupsinya dibawa semua nanti. Kemudian dia mengatakan, tolong aku tidak punya wewenang untuk menolongmu. Bukankah aku sudah sampaikan kepadamu? Ini yang terjadi. Maka sekecil apapun yang kita korupsi menjadikan nanti akan dibawa oleh pelakunya di hari kiamat kemana-mana dia pergi, tanpa ada yang bisa menolongnya sama sekali. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian Rasulullah SAW
menjelaskan, Imam Adz-Dzahabi menukilkan hadis Rasulullah SAW setelahnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam Sahihain, disebutkan ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azdi yuqal lahu Ibnu Lutbiyah ala sadaqah falamma qadima qala hadza lakum wa hadza li uhdiya li faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar fahamidallah wa athna alaihi wa qala ma balu amilin ab'athuhu fayaqul hadza lakum wa hadza li afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yandur ayuhda ilaihi amla. Rasulullah mengatakan, Rasulullah pernah mempekerjakan seseorang ya dari suku Azdi ya, namanya disebut Ibnu Lutbiyah. Kemudian orang ini diberikan amanat untuk mengatur perkara sedekah. Ketika dia mulai bekerja, dia mengatakan dibagi itu sedekah dengan mengatakan ini untukmu. Kemudian yang ini buat aku. Kenapa? Karena dihadiahkan untukku. Diputusin sendiri sama dia. Ya, terjadi zaman Rasulullah. Maka kemudian ketika Rasulullah mendengar, Rasulullah berdiri di atas mimbar dan menyampaikan. Ya. Dia mengatakan mabalu amilin. Bagaimana ya seorang pekerja? Ya. Apakah patut seorang petugas pekerja dikirim untuk mengurus suatu pekerjaan dengan berani dia mengatakan untukmu dan ini untukku dan dihadiahkan untukku? Ya, kenapa? Kalau seandainya dia di rumah ibu bapaknya, ada nggak yang ngirimin hadiah buat dia? Rasulullah sampai mempertegas dengan mengatakan kata-kata itu. Kalau bukan karena itu pekerjaannya, ada nggak istilah hadiah untukku? Di rumah diem, nggak ada urusan sama orang. Ada? Tiba-tiba dia datang buat dia? Jawabannya enggak. Makanya kemudian ini suatu yang aneh. Begitu ada urusannya, kemudian dia mengatakan ini hadiah untukku. Ya, maka hadiah tentang pekerjaannya tadi, ya, berkaitan dengan pekerjaannya, yang itu di luar wewenangnya, halal atau haram? Haram. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW menegaskan dengan mengatakan, apakah dia akan diberikan hadiah demi zat Muhammad yang berada di tangannya, kata Rasulullah. Tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu darinya kecuali hari kiamat kelak dia akan datang memikul di lehernya. Seperti apa? Seekor onta yang mengeluarkan suara, lembu yang mengeluarkan suara, kambing yang mengeluarkan suara. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Rasulullah SAW berdoa dengan mengatakan, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, aku telah sampaikan. Maka Rasulullah tadi hadis sebelumnya mengatakan, bukankah aku telah sampaikan? Itu yang dimaksud. Ya. Maka naudzubillahi min dzalik, lebih baik kita menjadi orang yang hidup apa adanya daripada berlebihan namun menuai masalah di akhirat kelak. Dan kedzaliman yang terjadi menjadikan seseorang jadi muflis. Perhatikan, kedzaliman yang terjadi, harta sesama manusia yang dimakan dengan cara yang zalim. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, kata Rasulullah, arafta manil muflis. Kalian tahu tidak siapa orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian sahabat Rasulullah mengatakan, al-muflisu fina man la dirhaman lahu wala mata. Rasulullah mengatakan, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta. Kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat, bis salatin was siyamin was zakah, datang dengan pahala salat,
pahala puasa, pahala zakatnya. Subhanallah, banyak pahalanya yang dia dapatkan dan dia bawa di hari kiamat. Tapi Rasulullah mengatakan setelahnya wa ya'ti, dan dia juga datang dengan apa? Qad syatama hadza, dia telah menghina fulan, wa qadhafa hadza, nuduh fulan, wa akala mala hadza, makan harta fulan. Ya. Wa safaqa dima hadza, mengalirkan harta fulan, mengalirkan darah. Wa daraba hadza, mukul. Dengan berbagai macam kezaliman. Kemudian Rasulullah mengatakan fayu'ta hadza min hasanati. Diberikan orang yang didolimin tadi satu-satu, dia meminta balasan, diberikan dari kebaikannya, pahalanya dikasih. Bukan balasan uang lagi, pahala sudah. Wa hadza min hasanati. Kemudian datang orang lagi, diberikan pahalanya. Kalau ternyata yang didolimin banyak, contoh nih, yang dimakan harta RT. Satu RT berapa kakak? Kira-kira? Paling enggak lah 40. Berarti yang didolimin berapa? 40. Dibagi itu sama 40 orang. 40 kakak, 41 kakak berapa orang? Paham di sini ya? Kemudian kata Rasulullah, fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqda ma'alaih. Kalau seandainya kebaikannya udah habis, tapi apa? Kedzalimannya masih ada. Ukhidha min khatayahum. Rasulullah mengatakan sisanya diambil dosanya semua. Sesuai dengan jenis kedzalimannya diambil, kemudian thumma turih faturiha, kemudian dilempar ke orang yang dolim tadi. Thumma turiha finnar, kemudian dilempar ke neraka langsung. Selesai sudah. Bangkrut dengan bangkrut yang parah, berakhir dengan adab, tidak bisa memperbaiki diri sama sekali. Kenapa mereka minta balasan? Contoh, dolimnya sama anaknya, contoh. Kenapa anaknya minta balasan? Kok tega? Jangan salah. Di saat itu ketika Allah kemudian memberikan gambaran kepada mereka tentang neraka di depannya, maka masing-masing berharap untuk bisa menyelamatkan diri. Bahkan dalam Al-Quran, walaupun suruh ngorbanin semua keluarganya, dia bisa selamat, dikorbanin tuh semua keluarga, gak peduli. Maka di saat itu mereka akan mencari sesuatu apa yang bisa nolong dirinya dari amal soleh, apapun itu. Maka kalau seandainya ada kezaliman yang terjadi, dia akan menuntut kezaliman tersebut. Maka jangan pernah lihat kondisi kita sekarang. Ingat, hidup kita sementara, tapi efek dari kejahatan tersebut besar luar biasa, menjadikan pelakunya sengsara. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, ancaman terjadi ketika seseorang diberikan amanat kemudian mereka mengambil di luar sesuatu tersebut. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, nggak tanggung-tanggung, sekecil apapun itu amanat. Kata Rasulullah, man ista'malnahu minkum ala amal. Dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang kami pekerjakan di antara kalian terhadap suatu amalan amanat, kemudian fakatamna mihyatan fama fauqah, kemudian dia korupsi 1 jarum atau lebih, 1 jarum. Orang beli di toko ya alat jahit, dikasih 1 atau 1 paket. Kasih 1 paket, 1 jarum aja dia korupsi, tetap Allah akan adab dia dengan 1 jarum tersebut. Berapa harga 1 jarum? Suatu hal yang murah, tapi tetap judulnya apa? Ghulul. Apapun itu. Ya. Maka kata Rasulullah, kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah, itu adalah korupsi, akan datang bersamanya di hari kiamat. Tapi Allah rubah itu dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan Rasulullah pernah tidak memberikan kepemimpinan kepada sahabat
yang luar biasa. Siapa nggak tahu Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang zuhud. Kemudian Abu Dzar mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberikanku kekuasaan, yang ngasih amanat? Maka Rasulullah mengatakan, memegang pundak Abu Dzar dengan mengatakan, ya Abu Dzar innaka dhaif, wahai Abu Dzar, engkau lemah. Kenapa? Wa innaha amanah, sesungguhnya itu merupakan amanat. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wan nadamah, sesungguhnya amanat itu berefek kepada kehinaan dan penyesalan kalau enggak benar. Orangnya bakal terhina dan bakal nyesal, kenapa saya dulu mau. Tapi ketika Allah sudah tampakkan janjinya, bukan ketika kemudian dia di dunia masih belum kelihatan apa-apa. Tapi kata Rasulullah, illa man akhadaha bihaqqiha wa adalladhi alaihi fiha. Ada orang yang selamat, tapi orang yang menjalankan sesuai dengan haknya. Mereka menjalankan sesuai dengan apa yang jadi amanatnya, tanpa mengkhianatinya sama sekali. Mereka yang selamat baru. Tapi kalau enggak, nyeleweng sedikit, berakhir dengan apa? Penyesalan dan kehinaan. Efeknya itu. Makanya Rasulullah tidak memberikan kepada sahabatnya yang dilihat enggak mampu. Lihat bagaimana kemudian cintanya. Padahal Abu Dzar Al-Ghifari termasuk seorang yang zuhud luar biasa di antara para sahabat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di akhir sekarang ini, Ustaz, kayaknya korupsi kok gampang, pengkhianatan kok gampang. Kenapa? Kenapa kedzaliman di mana-mana? Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW menjelaskan, kata Rasulullah, wala taqumus sa'ah, tidak akan kiamat terjadi, ya, hatta sampai semua yang disebutin semuanya kejelekan luar biasa. Hatta yadharul fuhush, sampai kemudian terjadi kebiasaan yang keji. Kebiasaan apa? Perkataan keji. Satu. Yang kedua, watafahush, ya. Kemudian kebiasaan perbuatan keji. Kemudian waqati'atur rahim. Yang ketiga, pemutusan tali persaudaraan biasa. Yang keempat, wasu'ul mujawarah, tetangga yang jelek. Biasa? Biasa. Yang kelima, wa hatta yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin, sampai seseorang yang khianat diberikan amanat dan orang yang amanat dianggap khianat. Terjadi? Ya. Gak akan kiamat terjadi sebelum itu terjadi. Jadi kita sudah paham kita berada di mana sekarang. Berada di kondisi zaman fitnah yang dahsyat. Kalau kemudian kita gak sabar, maka kita juga akan jadi kebanyakan manusia. Allah mengatakan apa? Wala tuti aktsara man fil ardi. Jangan engkau ikuti kebanyakan manusia. Engkau akan apa? Disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan manusia. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan berarti kebanyakan zalim dong. Kenyataan. Berapa banyak penghuni surga? Mana yang lebih banyak? Neraka atau surga? Neraka. Maka kalau kita mengikuti kebanyakan manusia dengan dalil kebanyakan manusia, maka kita nggak akan pernah bisa jadi orang yang baik. Karena sedikit orang yang amanat, sedikit. Bahkan sekarang banyak terjadi krisis amanat. Orang banyak nggak percaya karena banyaknya pengkhianatan. Lihat, jelas di sini ya. Maka kita jangan pernah menyalahkan kondisi. Karena ingat, kalau kita mau jadi baik, maka kita termasuk golongan yang sedikit. Tapi kalau kita mau ikuti kebanyakan manusia, maka kebanyakan manusia mereka orang-orang yang kemudian mudah tersesat. Kebanyakan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, Imam Adz-Dzahabi menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar. Beberapa kejadian korupsi zaman Rasulullah terjadi ketika ghanimah Khaybar. Maka di sini Rasulullah mengatakan kharajna ma'a Rasulullah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar fa fatahallahu alaina falam naghnam dahaban wala wariqan ghanimna al-mata' wa ta'am wa thiyab thumma intalaqna ila al-wadi wa ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun lahu wahabahu lahu rajulun min Judam yud'a Rifa'ah ibn Zaid min Bani Dubaib. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya kami keluar bersama Rasulullah SAW setelah menuju kepada Khaybar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kami. Ghanimna, kami menang. Tetapi kami tidak mendapati harta rampasan perang berupa emas dan perak. Ya, tapi apa? Kami dapatkan barang-barang makanan, pakaian itu yang dapat. Ya. Kemudian kami berangkat menuju kepada sebuah lembah. Terdapat seorang budak bersama Rasulullah SAW, ya, milik beliau yang diberikan hadiah oleh seorang dari Bani Judam. Ya, beliau adalah seorang yang disebut dengan Rafi'ah ibn Zaid. Ya, ketika kami menuruni lembah, tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri kemudian melepaskan pelenanya. Berdiri untuk melepaskan pelananya, tetapi dia terkena anak panah. Ternyata itulah saatnya kematiannya. Kemudian kami berkata kepada orang tadi, ketenanganlah baginya dengan syahid wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW berubah dengan mengatakan nggak mungkin. Ini seorang hamba tadi, ya, budak tadi kena anak panah, padahal habis perang. Habis perang, paham di sini ya? Orang yang mati syahid gimana? Dia bahkan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dirinya udah jelas. Tapi kata Rasulullah tidak mungkin. Bayangin. Kenapa? Rasulullah mengatakan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kata Rasulullah, sesungguhnya sehelai baju yang diambilnya dari harta rampasan perang yang tidak dimasukkan dalam pembagian akan menyala menjadi api neraka pada dirinya. Kenapa? Dia telah korupsi satu pakaian, satu biji. Itu menghalangi dia masuk surga. Padahal mati syahid. Nah, kita zaman sekarang, ya, pahala syahid enggak. Korupsi bukan cuma satu helai, lebih. Ngakunya apa? Kan cuma sedikit, enggak dianggap. Saya kan bantunya banyak. Ini suatu hal yang aneh. Kita kalau enggak dapat amanat itu, enggak akan pernah kita mendapatkan sesuatu yang berkaitan dengan itu. Sudah jelas. Maka subhanallah, perhatikan perkara ini. Seorang yang mati syahid, ketika sahabat mengatakan tenang dia. Kenapa? Syahid. Rasulullah mengatakan gak akan. Kebayang? Gara-gara cuman apa? Satu helai pakaian, gak lebih. Maka kemudian terkejutlah orang-orang muslimin di saat itu ketika dengar omongan Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang laki-laki dengan membawa seutas atau dua utas tali pelana, tali kuda, bawa sekitar satu atau dua, seorang laki-laki. Kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendapatkannya semasa perang Khaybar. Dikasih sama Rasulullah. Rasulullah mengatakan seutas dua utas tali pelana dari neraka, kata Rasulullah. Kalau itu nggak dikasih, nggak dikembaliin, maka berubah nanti di hari kiamat jadi api buat dia. Berarti apa? Suatu yang dikorupsi sekecil apapun, mau jarum bisa berubah jadi api neraka buat dia. Jarum, pakaian berubah, Allah akan pakaikan buatnya dari api neraka, dari pakaian yang dia korupsi. Padahal seorang yang mati syahid.
menurut orang yang melihatnya, tapi tidak menurut Allah ketika Allah tahu mereka berkhianat. Dari sini sudah jelas korupsi sekecil apapun mengakibatkan sesuatu yang besar terhadap seorang pelakunya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, a'dhamul ghulul indallahi azza wa jal dira'un minal ard tajiduna rajulain jarain fil ard au fidar fayaqtati'u ahaduhuma min khaddi sahibihi dira'an. Kata Rasulullah SAW, ya, perkara korupsi yang paling besar di sisi Allah adalah korupsi sehasta tanah. Korupsi tanah sehasta. Oke, satu hasta. Satu hasta nih kalau kita punya, ya, buat apa? Cuman buat berdiri aja di situ, nggak mungkin. Ya, nggak ada artinya. Jelas di sini. Tapi efeknya apa? Rasulullah mengatakan, ketika kalian melihat dua orang bertetanggaan, ya, dalam hal rumah atau tanah, kemudian salah satu di antara keduanya mengambil satu hasta tanah bagian milik tetangganya, ya, maka apa? Dia akan mengambilnya, dikalungkan padanya di hari kiamat dengan 7 lapis bumi pada hari kiamat, dikalungkan di lehernya. Gak tanggung-tanggung 7 lapis. Padahal apa? Masalahnya di satu hasta. Ini efek korupsi. Ya, coba kita lihat. Kadang-kadang kita ada tetangga yang dolim ngambilnya bukan satu hasta. Ada orang ngambil cuma sedikit. Mungkin satu hasta sudah apa-apa, ikhlas. Ini enggak parah. Kemudian dengan mengatakan, sebelum dia datang kan saya sudah di sini. Kemudian mulai diaku dengan kezaliman supaya apa? Dia merasa menang karena tetangganya diem. Ingat, di hari kiamat satu hasta aja kena apa? Allah akan kalungkan 7 lapis bumi. Lah kalau kebayang berapa hasta yang diambil? Bagaimana nasibnya? Bagaimana dikuburnya udah jelas. Orang yang di hari kiamat kelak sengsara, kuburnya pasti sengsara. Na'udzubillahi min dzalik.